Pengolahan data serta sistem informasi melalui perangkat komputer, baik di dalam lembaga maupun bersumber dari luar, tingkat akurasinya sangat dibutuhkan. Sehingga saat dibutuhkan, data ini memiliki kekuatan sumber informasi yang jelas dan pasti, baik dari segi prosedur maupun dasar hukum yang berlaku. Melalui bimbingan teknis penguatan data, pendidikan madrasah dan sistem informasi pendidikan pada Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, Seraden Niham berharap para operator pengolahan data yang ada di setiap madrasah mampu menyiapkan data dan informasi secara akurasi, sehingga keberadaan data tersebut bila mana dibutuhkan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Data pendidikan di internal agama itu ada istilahnya simpatika ya. Nah, semuanya terakses di sini kaitan dengan data, apakah kaitan dengan tenaga kependidikannya ataukah kaitan dengan siswa-siswinya, bahkan termasuk sarana dan prasarananya. Oleh karena itu titik tekan kita kepada para peserta ini untuk betul-betul mereka bisa menyajikan data dengan akurat sesuai dengan bentuk data yang dibutuhkan. Ini ketiga halnya kaitan dengan waktu yang berjalan. Sementara pengelola Ponpes Hidayatul Islamiyah Sukmaja menambahkan, kemampuan SDM di setiap madrasah negeri maupun swasta secara berkesinambungan perlu dilakukan peningkatan, mengingat mekanisme dan sistem informasi terkadang mengalami perubahan sesuai dengan kemajuan zaman. Di sisi lain, Sukmaja menyampaikan, keberadaan madrasah di negeri ini adalah untuk membentuk moral, iman, dan takwa, serta insan yang berilmu terhadap generasi bangsa. Dan untuk penunjang program ini secara maksimal, tentunya dibutuhkan peran pemerintah dan seluruh masyarakat demi kemajuan madrasah. Harapan saya mudah-mudahan pendidikan madrasah ini jangan dikesampingkan orang, susah benar-benar menonjol. Jadi madrasah itu, ini pun teknis segala, jadi saya sangat mendukung, sangat senang gitu. Jadi madrasah jangan kata, madrasah kata orang, dia nggak tahu dalamannya madrasah itu. Sebab madrasah itu sebenarnya udah pendidikan modern. Agama agama umum. Jadi orang tahu madrasah paling bisa ngaji, padahal bukan semua ada di madrasah itu. Saifullah Abdul Karim, TV Lampung melaporkan. Pendidikan mental serta moral yang beretika yang baik terhadap anak bangsa tentunya harus didasari iman dan takwa bagi siswa sejak dini, baik di lingkungan rumah tangga maupun di sekolah. Sekolah madrasah yang secara khusus mendalami pembelajaran keagamaan semakin waktu dirasakan merosot, tidak terlihat penambahan siswa yang signifikan, terlebih madrasah swasta yang berada di luar kota besar. Pengasuh Ponpes Hidayatul Islamiyah Sukmaja menekankan, madrasah swasta yang berada di luar dari pusat kota saat ini dirasakan belum terlihat peningkatan yang berarti. Seharusnya sekolah yang menetaskan lulusan yang mendalami pendidikan agama serta moral, iman, dan takwa mendapat pertimbangan lebih di mata masyarakat. Pelajaran boleh saat kepala, muka, dada, itu dia boleh dipukul, telapak tangan boleh, pantat boleh. Ini tapi kenapa nggak dibahasin sama orang-orang tokoh-tokoh agama di pusat, baik pun Islam maupun non Islam maupun itu kenapa nggak dibahas? Bagaimana untuk membutuhkan di Indonesia? Sukmaja menambahkan, hendaknya masyarakat tidak memandang sebelah mata dengan keberadaan madrasah dimanapun, sebab bekal pembelajaran yang diperoleh di madrasah dapat dijadikan pedoman hidup yang lebih baik tentang Islam, khususnya keimanan dan ketakwaan. Saifullah Abdul Karim, TV Lampung melaporkan. Ini ya ternyata memang tidak ada tempat yang memadai. Kalau mau nyewa tidak ada biaya yang atau apapun bentuknya di aula Kemenang. Selalu pernah dilaksanakan tema ya. Di sini juga cukup tema juga dilaksanakan di sini ya. Oleh karena itu tentu saya selaku segenap pengasuh atau pengelola pesantren maupun madrasah yang ada di sini yang tidak bersamaan dengan musim durian ke sini, iya ke sini dan diam-diam dia ngajakkan musik kuat apa ya, belum ada asam urat dan lain-lain. Kok di sini, jadi di sini memang kerap atau sering dilaksanakan berbagai kegiatan. Ada yang mungkin
belok kiri belok kanan lurusnya salah. Cuman ditanya di mana pun pastikan dulu, walaupun berputar-putar dulu. Teknis atau penguatan data madrasah dari berbagai tingkatan hanya 40 peserta. Kalau MI-nya aja yang swasta aja ada 50, negeri ada 12. Kegiatan kita ini dirancang oleh seksi Penmak, harusnya jangan hanya 40, cuma jadi di tingkat MI misalnya bisa membantu bagi MI yang lain yang kaitan dengan penanganan data ini. Oleh karena itu kalau seandainya ada anggaran yang masih jika tidak ada yang merasa kok kami nggak undang, kok negatif, bisa negatif. Jadi seolah dipilah-pilih siapa yang kena pilah, siapa yang kena.
mengenai itu Pak? Ya, jadi judul kegiatan kita bimbingan teknis penguatan data madrasah. Jadi pesertanya para operator dari masing-masing satu pendidikan madrasah kita, baik tingkat MI, Syariah dan Aliyah, baik negeri, bahkan dari RA ya, bahkan dari RA, baik negeri dan swasta. Cuman lagi-lagi karena peserta ini dibatasi dalam anggaran kita hanya 40 orang, kita belum bisa melibatkan seluruh satuan pendidikan kita. Satuan pendidikan kita swasta dan negeri itu cukup banyak. MI aja 62. Belum sanawiyah ada 28. Aliyah juga ada sekian puluh. Oleh karena itu acara kita tetap lakukan dan mudah-mudahan nanti akan dilanjutkan. Kalau anggaran tersedia, masa akan datang kita lakukan hal yang sama dengan peserta yang berbeda. Nah, tujuan yang akan kita capai kegiatan ini supaya memastikan data yang berkenaan dengan pendidikan kita itu tidak ada hal yang tidak aturan. Karena data pendidikan di internal agama itu ada istilahnya simpatika. Ya. Nah, semuanya terakses di sini kaitan dengan data, apakah kaitan dengan tenaga kependidikannya, ataukah kaitan dengan siswa-siswinya, bahkan termasuk sarana dan prasarana. Oleh karena itu titik tekan kita kepada para peserta ini untuk betul-betul mereka bisa menyajikan data dengan akurat sesuai dengan bentuk data yang dibutuhkan. Demikian juga halnya kaitan dengan waktu yang berjalan. Dari penyelenggaraan ini kan apa yang menjadi harapan besar dari Pak Ustadz khususnya Ya, bagi penataan SDM khususnya kan? harapan saya mudah-mudahan pendidikan madrasah ini jangan dikesampingkan orang, susah benar-benar menonjol. Jadi madrasah itu ini kan teknis segala. Jadi saya sangat mendukung sama seneng gitu. Jadi madrasah jangan kata madrasah kata orang, dia nggak tahu dalamannya madrasah itu. Sebab madrasah itu sebenarnya udah pendidikan modern. Ya. Agama agama umum. Jadi orang tahu madrasah paling bisa ngaji, padahal bukan semua ada di madrasah itu. Ya. Udah mencakup kemandirian, imtak udah lengkap di situ. Kalau di madrasah mah agama umum, bahasa asal, bahasa Inggris, bahasa daerah udah ada semua. Umum agama itu udah aja. Jadi saya sangat setuju dan mendukung dengan adanya kayak gini, karena guru supaya tambah Mau kemampuan SDM-nya ya. Iya, supaya dia tambah banyak berpikir untuk nambah ilmunya juga, tambah dia nambah sama kerjanya juga. Kalau saya cuma karena orang ini, tapi hanya senang aja saya Pak gitu. Supaya madrasah lebih maju lah bagaimana. Tadi maresnya lagunya saya juga baru tadi nggak tahu lagunya nggak bisa. Tapi dengan itu saya senang juga tadi. Dengan jadi madrasah itu ada lagunya juga gitu. Jadi mudah-mudahan madrasah di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke jangan dilihat dengan pojok mata aja. Harus benar-benar diartikan. Kenapa? Maaf nih, bagi yang agama, kalau di masa apa coba yang dibutuhkan? Pasti keagamaan. Imam, khotib, doa dan sebagainya. Sekarang kita di Indonesia kalau saya lihat sekarang akhlak bagaimana? Karena di pendidikan tidak beda akhlak. Karena udah akhlak udah merosot ya udah hancur. Sekarang lihat kita di berita, saya mengikuti berita bagaimana karena akhlaknya rusak. Akhlak itu jambu tebi liwar gagahnya hebat dengan dan tata krama ahli akhlak. Itulah sekarang dikesampingkan di pendidikan. Coba lihat di pendidikan. Sekarang coba guru mau tegas bagaimana? Sekarang ada apa tuh? HAM katanya anak ya. Itu tidak cocok saya dengan gitu. Pemukulan itu ada 4. Mematikan ini yang dilarang oleh hukum. Pelajaran boleh saat kepala, muka, dada, itu tidak boleh dipukul. Telapak tangan boleh, pantat boleh. Ini tapi kenapa nggak dibahasin sama orang-orang tokoh-tokoh agama di pusat, baik Islam maupun non Islam maupun itu kenapa nggak dibahas? Bagaimana untuk membutuhkan di Indonesia pendidikan kalau kayak gini sistemnya? Dan kebanyakan lagi kurikulum likupan pusing, apalagi swasta. Saya mohon sama pemerintah, tolonglah swasta itu jangan dilihat dengan pojok mata aja. Terima kasih harusnya pemerintah bahwa masih ada pendidikan swasta mencerdaskan bangsa. Ini kalau saya lihat sekarang pemerintah banyak swasta. Contoh sekarang billing yang kasihan madrasah swasta. Guru-guru sekolah tinggi itu bagaimana kalau dipecat dari pihak sekolah? Apa nggak ngangurkan lagi masyarakat? Bukan nambah
pengajuan kerjaan malah guru tunggu sekolah tinggi ini dipecat, dikeluarkan karena muridnya nggak ada, atau pembelajaran begitu. Imbangan terima kasih ada pendidikan swasta. Jadi swasta itu saya dengar kenapa katanya kok swasta ngajak kayakan? Yayasan yang mana yang kaya? Sayanya masuk sanawiyah cuma 1.220.000. Masuknya itu sebulan cuma 6. Batu. Nanti ke sana terus penasi. Ini penasi itu sampai ke atas. Itu gubuknya nanti. Tuh, jadi udah 3 tahun bikin ini nih. Gotong royong, upah, ada soda upah. Udah mau pulang, nanti begini ya.